Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sugeng Riyadi, NPM 17144200021, mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang hasil praktik pengalaman lapangan BK luar sekolah dan BK industri. Untuk yang pertama yang kita bahas yakni PPL BK luar sekolah. Untuk PPL BK luar sekolah, saya mengambil di kantor urusan agama, yakni di KUA Kecamatan Keraton. KUA Kecamatan Keraton ini beralamatkan di Jalan Wijilan nomor 14, Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. KUA Keraton memiliki beberapa karyawan yang bekerja sesuai dengan bidangnya yang ditentukan oleh sasaran kinerja pegawai atau SKP dari setiap karyawan KUA di Kecamatan Keraton. KUA Kecamatan Keraton dipimpin oleh Bapak Suwardi, Sarjana Agama. KUA Keraton baru menempati tempat barunya tersebut sejak tahun 2017, yang sebelumnya bertempat di Protowijaya, Yogyakarta, atau dulunya mengikuti rumah dari kepala KUA Kecamatan Keraton tersebut. KUA Kecamatan Keraton merupakan KUA tertua di Yogyakarta karena pencatatan pernikahan sudah terjadi di masa Kesultanan Mataram Islam atau di dinasti Mataram Islam. KUA Kecamatan Keraton memiliki ruang kepala KUA, ruang administrasi, musola, dan ruang tempat ijab kabul. Adapun bidang yang dikerjakan di KUA untuk sekarang, semua KUA sekarang hanya melayani pernikahan dan rujuk. Untuk KUA sekarang tidak melayani yang namanya talak dan cerai. Untuk permasalahan talak dan cerai ditangani langsung oleh pengadilan negeri, tetapi tetap dengan bantuan dari BP4 untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami sehingga menyebabkan talak ataupun cerai tersebut. Selain itu, KUA Kecamatan Keraton melayani konsultasi pranikah maupun pasca pernikahan melalui bimbingan penasihatan. Untuk permasalahan yang terjadi selama 1 tahun terakhir ini, untuk KUA Kecamatan Keraton karena hanya menangani permasalahan pernikahan dan rujuk, maka permasalahan yang terjadi dalam 1 tahun terakhir berkaitan dengan pranikah ataupun pasca pernikahan, yakni yang pertama adalah program bimbingan pernikahan belum terlaksana. Yang kedua adalah bimbingan penasihatan untuk calon manten. Bimbingan penasihatan untuk calon manten belum bisa terlaksana secara mandiri. Yang ketiga adalah biasanya mereka yang datang ke KUA itu karena masalah ekonomi rumah tangga dalam pernikahan. Terus ada masalah tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang belum terlaksana karena lebih menuntut hak daripada kewajiban. Untuk solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan di KUA Kecamatan Keraton, yang pertama adalah melakukan kerjasama dengan BP4 untuk melakukan bimbingan penasehatan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat atau tokoh-tokoh masyarakat setempat calon manten. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan beberapa KUA lain seperti melakukan kerjasama di KUA Mantri Jeron dan sebagainya dengan melaksanakan bimbingan pranikah secara bersama-sama. Jadi
pernikahan itu kan minimal 30 pasang untuk melakukan yang namanya bimbingan pernikahan. Jadi untuk mencapai 30 pasang calon manten tersebut, maka dilakukan kerjasama dengan KUA lainnya. Yang ketiga adalah jika permasalahan itu berkaitan ekonomi, tugas, dan kewajiban dalam rumah tangga, maka yang dilakukan KUA Kecamatan Keraton adalah dengan bimbingan penasehatan, dengan mendengarkan apa yang dialami pelapor atau klien di sini dan memberikan nasihat-nasihat untuk memperkuat atau memperkokoh pernikahan tersebut, dengan menekankan kewajiban terlebih dahulu untuk dilaksanakan. Jika kewajiban tersebut telah dilaksanakan, maka otomatis hak itu akan diperoleh. Yang keempat adalah penekanan akhlak dengan memberikan penasehatan, yakni memahamkan kepada klien atau konseling untuk mengutamakan akhlak. Jadi dalam penasehatan ini biasanya berpedoman pada hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Ada beberapa permasalahan yang pernah dialami di KUA Kecamatan Keraton, yaitu pernah hampir ketipu pernikahan antara paman dan keponakan. Jadi ketika data itu masuk dari nasab paman itu tidak ada kaitannya dengan keponakan. Menjelang hari H atau malamnya itu kepala KUA mendapat laporan, karena mereka ada yang takut dengan Tuhan juga, mungkin kata kepala KUA tersebut. Kepala KUA tersebut diberi atau dikirim pesan atau mendapat pesan dari salah satu kerabatnya yang melamporkan bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan sedarah, karena pernikahan tersebut dilakukan oleh paman dan keponakannya sendiri. Jadi pada malam tersebut kepala KUA yaitu Pak Suwardi SAG langsung membuat surat keterangan penolakan untuk melakukan pernikahan, dan pada malam itu diantarkan langsung ke rumah calon manten tersebut dengan didampingi oleh tentara dan polisi. Dalam permasalahan tersebut itu ternyata itu keponakannya hamil karena pamannya sendiri. Jadi kalau laki-laki sudah bertemu dengan perempuan, kata Pak kepala KUA tersebut, sudah tidak ada lagi yang namanya jarak antara paman dan keponakan. Oke, untuk selanjutnya, karena ada yang selanjutnya adalah rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan layanan berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk identifikasi permasalahan dan pengembangan tersebut, KUA Kecamatan Keraton menggunakan layanan yang pertama konseling individual, yang kedua adalah konseling kelompok, dan yang ketiga adalah bimbingan klasikal. Untuk sasaran untuk layanan dasar itu layanan klasikal adalah semua calon manten. Untuk konseling individual dan konseling kelompok adalah para manten atau pasca pernikahan. Untuk teknik layanan yang pertama adalah menggunakan layanan dasar, yaitu bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Pertama, tujuannya adalah agar calon manten dapat memahami makna pernikahan, calon manten dapat memenuhi kewajiban dan tugas dalam pernikahan. 3. Membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Untuk manfaat pelayanannya adalah manfaat layanan tersebut. Yang pertama, memahami kewajiban
ataupun tugas setiap masing-masing anggota keluarga dalam pernikahan. Kedua, mewujudkan keluarga yang ideal, harmonis, dan sakinah mawaddah warahmah. Tiga, memiliki rasa tanggung jawab dalam pernikahan. Untuk materinya itu bisa pernikahan yang ideal, yang kedua tugas dan kewajiban dalam pernikahan, cara mengatasi permasalahan dalam pernikahan, problem-problem pernikahan, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Untuk metode bisa dengan menggunakan klasikal. Dan lanjutnya adalah dilakukan pengamatan pasca bimbingan jika calon mantan tidak mampu memahami arti pernikahan dengan melalui komunikasi secara tidak langsung, sama melalui WhatsApp atau secara langsung pada di seminar tadi, atau bisa dengan koordinasi pihak BP4, yakni tokoh-tokoh masyarakat tempat tersebut. Yang kedua yang bisa diberikan adalah layanan yang bisa diberikan adalah layanan responsif. Tujuan layanan responsif ini adalah supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami konseling dalam pernikahan. Manfaatnya adalah meningkatkan rasa tanggung jawab di keluarga, memahami peran, tugas, dan kewajiban setiap individu. Yang ketiga adalah saling memahami satu sama lain. Metode pelaksanaan yaitu dengan menggunakan konseling individual ataupun bisa menggunakan konseling kelompok. Untuk evaluasi adalah pemberian layanan konseling responsif bisa berupa konseling individual. Itu berjalan dengan baik jika permasalahan klien atau konseling dapat terselesaikan dan konseling dapat mandiri. Untuk tindak lanjutnya, setelah diberikan layanan responsif berupa konseling individual ataupun konseling kelompok, dilakukan pengamatan secara berkala dengan cara berkomunikasi dengan klien atau konseling. Untuk saran saya untuk prodi sendiri adalah saya berharap bahwa Kaprodi bekerja sama dengan dosen untuk menambah materi-materi yang berkaitan dengan pernikahan atau keluarga pada mata kuliah bimbingan konseling keluarga, agar mahasiswa mampu memahami tentang problematika yang ada di pernikahan dan cara memberikan layanan yang tepat untuk menyelesaikan problematika tersebut. Untuk saran di KUA tersendiri itu adalah, bagi saya adalah saran yang saya berikan di KUA. Yang pertama adalah bimbingan pranikah. Untuk bimbingan pranikah sebaiknya ada surat keterangan izin. Jadi ketika ada surat keterangan izin, maka instansi yang tempat bekerja calon mantan tersebut dapat mengizinkan calon mantan untuk absen agar dapat mengikuti bimbingan pranikah. Karena banyak dari instansi dari calon mantan tersebut hanya memberikan 1 hari libur. 1 hari itu pas hari H, pas hari mantan. Jadi sebelum hari mantan ada bimbingan pranikah. Jadi pada hari tersebut calon mantan tidak bisa mengikutinya karena tidak mendapatkan izin dari instansi mereka bekerja. Baik, demikian hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan bimbingan dan konseling luar sekolah di KUA Kecamatan Keraton. Untuk yang kedua kita bahas yakni laporan hasil praktik pengalaman lapangan bimbingan dan konseling industri di Hidden Store. Nama industri yang saya jadikan tempat pelaksanaan praktik adalah Hidden Store. Pendirian Hidden Store dengan nama Hidden Store ini memiliki filosofi
Hidden itu artinya tersembunyi, dan store artinya toko. Hidden store ini merupakan industri yang bergerak di bidang fashion. Didirikan oleh Galih Pangestu pada tahun 2013. Hidden store hadir sebagai sebuah store fashion yang memiliki second market dengan mayoritas pelanggan anak sekolah. Hidden store aktif sebagai konveksi dan brand pada tahun 2016. Alamat industri Hidden Store ini beralamatkan di Jalan Nakulo nomor 3, Wiro Brajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis dan usaha produksi. Industri ini bergerak di bidang fashion. Industri ini melayani pembuatan kaos, meja, jaket, celana, polo, seragam, dan lain-lain. Untuk kondisi fisik dan non fisiknya, untuk alat, kondisi alat adalah memadai. Nama alatnya adalah pengiring atau hair dryer, kipas angin, meja untuk afdruk, meja untuk sablon, rekel, screen, sablon, semprotan air, mesin jahit, dan mesin obras. Untuk bahan ada cutter, emulsi foto, tinta sablon, dan benang. Kondisi non fisik, karyawan yang bekerja adalah 12 orang. 4 orang di bagian sablon, 4 orang di bagian menjahit, 2 orang sebagai administrasi, dan 2 orang lagi di bagian penjualan. Untuk perekrutan karyawan dilakukan dengan cara menginformasikan dari satu orang ke orang lain atau dengan cara melalui WhatsApp dan melalui media sosial misalnya Instagram. Untuk syarat menjadi karyawan di Hidden Store itu yang pertama adalah mempunyai kemampuan sesuai bidangnya. Yang kedua itu jujur, yang ketiga adalah rajin, keempat adalah tepat waktu. Permasalahan yang terjadi selama 1 tahun terakhir di Hidden Store. Yang pertama adalah pegawai ada yang mudah putus asa jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diminatinya. Yang kedua, sering terjadi penurunan minat dalam bekerja. Minat karyawan sering naik turun sehingga kadang mempengaruhi efisiensi dari hasil produksi. Yang ketiga adalah komplain dari konsumen. Untuk solusi untuk melaksanakan penanganan kasus yang terjadi dalam 1 tahun tersebut adalah yang pertama, untuk pegawai yang mudah putus asa jika tidak sesuai dengan diminatinya adalah dengan menasihati secara baik-baik dan secara individu, dengan berbicara berdua, dengan pelan-pelan dan rahmah, dengan menggali masalah atau problem pegawai tersebut, maka pegawai akan menerima nasihat dengan ikhlas dan menyadari kesalahannya. Untuk yang kedua, dalam mengatasi naik turunnya minat bekerja karyawan, maka setiap karyawan diberikan motivasi sebelum bekerja dan sesudah bekerja. Jadi sebelum bekerja kita briefing terlebih dahulu, nanti setelah bekerja juga di briefing juga untuk melihat dari hasil-hasil pekerjaan pada hari itu. Yang ketiga adalah diberikan bonus agar termotivasi dan lebih giat lagi. Bonus itu bisa berupa uang ataupun hadiah barang. Yang ketiga adalah jika ada komplain yang dilakukan pemilik industri tersebut. Yang pertama adalah menerima kritikan dan saran dari konsumen. Yang kedua, jika tersebut berkaitan dengan waktu, misal terlambat dalam pengantaran pemesanan, maka solusi yang diberikan untuk konsumen adalah meminta maaf atas keterlambatannya dalam mengantarkan barang tersebut. Yang ketiga adalah untuk mengantisipasi tersebut, maka pemilik dari Hidden Store selalu memberikan motivasi dan instruksi yang tegas agar karyawan dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Jika berkaitan dengan barang yang terkirim itu rusak karena pengiriman atau tidak sesuai dengan
pesanan konsumen, konsumen tersebut dapat mengembalikan barang yang dibelinya untuk diganti dengan barang sesuai pesanannya. Selanjutnya adalah rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk pelayanannya bisa menggunakan layanan dasar, yaitu diberikan kepada seluruh karyawan ya ada di situ dengan menggunakan bimbingan klasikal, dan yang kedua adalah layanan responsif, yaitu menggunakan konseling individual, yakni untuk karyawan yang mengalami masalah. Terus sasarannya sudah saya paparkan tadi. Teknis pelayanan layanan yang pertama bisa menggunakan layanan dasar. Tujuannya adalah supaya karyawan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan pesanan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. 2. Tentang pentingnya menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kualitas barang yang telah dipesan oleh konsumen. Yang ketiga adalah supaya karyawan dapat meningkatkan motivasinya dalam bekerja. Manfaat dari layanan tersebut adalah meningkatkan semangat kerja sumber daya manusianya atau karyawannya. 2. Menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 3. Adalah menambah rasa tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang sedang dilakukannya. Materi bisa berupa etos kerja, profesionalitas dalam bekerja, kedisiplinan dalam bekerja. Metode pelaksanaan menggunakan bimbingan klasikal. Untuk evaluasi tersebut adalah bila layanan tersebut dikatakan berjalan baik dan penerimaan sangat baik adalah dengan cara para karyawan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Jadi untuk evaluasinya adalah pemberian layanan dasar itu berjalan dengan baik dan penerimaan yang sangat baik pada saat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk para karyawan. Jadi nanti karyawan tersebut diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang materi-materi yang dilaksanakan dalam bimbingan klasikal tersebut. Upaya tindak lanjutnya adalah setelah diberikan layanan dasar selaku pemateri atau melakukan pengamatan di hidden store terhadap karyawan secara berkala, catat apakah karyawan tersebut melakukan perubahan ataupun tidak setelah diberikan layanan dasar. Untuk layanan yang kedua adalah layanan responsif. Tujuan layanan adalah untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh karyawan. Manfaatnya sama, meningkatkan semangat kerja SDM. Yang dua, menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah menambah rasa tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang dilakukannya. Metode pelaksanaan cara konseling individual. Untuk evaluasi pemberian layanan responsif berupa konseling individual berjalan dengan baik jika permasalahan karyawan dapat terselesaikan dan karyawan dapat menyelesaikan masalah selanjutnya secara mandiri. Untuk tindak lanjut, telah diberikan layanan berupa konseling individual, dilakukan pengamatan di hidden store terhadap karyawan tersebut secara berkala dan mencatat apakah karyawan tersebut melakukan perubahan atau tidak setelah mendapatkan layanan konseling individual. Untuk saran yang saya berikan untuk Prodi BK adalah besar harapan saya agar Kaprodi bekerja sama dengan dosen untuk menambah materi yang berkaitan dengan industri pada mata kuliah bimbingan dan konseling industri
agar mahasiswa memahami tentang problematika yang ada di industri dan cara memberikan layanan yang tepat untuk menyelesaikan problematika tersebut. Untuk di Hidden Store, saran yang saya berikan adalah sebaiknya Hidden Store selalu setiap bulan atau misalkan triwulan sekali bisa melakukan yang namanya studi banding. Dengan melakukan studi banding itu kita diharapkan karyawan tersebut dapat meningkatkan kualitas keprofesionalitasnya dalam bekerja, sekaligus bisa digunakan untuk refreshing para karyawan. Oke, demikian hasil dari praktik pengalaman bimbingan dan konseling industri dan bimbingan dan konseling luar sekolah. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.